Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sekarang bertemu lagi dengan Bu Mayang setelah sekian lama Bu Mayang cuti ya. Oke, langsung saja pembelajaran kali ini yaitu materi kimia tentang bab koloid. Nah, koloid kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Nini ya sebagai pengganti Bu Mayang. Sekarang tinggal melanjutkan saja yaitu tentang pembuatan sistem koloid. Nah, langsung saja pembuatan sistem koloid dapat dilakukan dengan cara dua, yaitu dengan cara dispersi dan kondensasi. Nah, di sini terbalik ya, wis nggak apa-apa. Nah, di sini koloid bisa dengan cara suspensi dan kondensasi. Nah, kalau kondensasi ini adalah dengan cara larutan yang diubah. Kalau suspensi yaitu dengan ini ya, dispersi yaitu dengan suspensinya yang diubah. Nah, sekarang apa sih itu dengan cara dispersi dan kondensasi? Oke, mari kita bahas setelah ini. Nah, pembuatan koloid secara dispersi adalah dengan cara memperkecil partikel. Nah, cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar yang awalnya besar kemudian diubah menjadi kecil atau menjadi suspensi yang seperti gambar tadi ya. Kemudian jadi yang dispersi itu yang awalnya besar diubah menjadi kecil. Nah, yang kedua yaitu dengan cara kondensasi. Kondensasi itu yaitu dengan cara kecil diubah menjadi besar. Jadi keterbalikan ya antara dispersi dengan kondensasi. Sekali lagi, kalau dispersi yaitu kecil menjadi besar larutannya. Kemudian yang kedua yaitu kondensasi yaitu besar menjadi kecil yang diubah menjadi koloid tersebut. Oke. Sekarang seperti apa sih dispersi itu caranya kayak gitu ya. Nah, dispersi itu dengan cara dispersi langsung atau mekanik ya. Mekanik ini dilakukan dengan cara memperkecil zat-zat atau menggiling zat-zat menjadi lebih kecil. Seperti apa? Seperti semen yang diubah atau dicampur dengan air. Nah, di situ partikel-partikel semen itu akan menyatu dengan air dan berubah menjadi kecil. Yang awalnya semen itu padat dan padat, kemudian dicampur dengan air, di situ kemudian menjadi kecil semennya tersebut. Nah, di situ disebut dengan dispersi langsung ya, dispersi langsung. Jadi partikel-partikel semen di situ menjadi ukuran yang sangat kecil dan yang disebut koloid tersebut. Oke, ngerti ya? Dispersi yang pertama yaitu dengan mekanik. Yang kedua yaitu dengan homogenisasi. Homogen, kita tahu bahwa homogen itu apa? Menyatu, menjadi satu. Seperti apa contohnya? Pembuatan susu kental manis yang bebas kasein, yaitu dengan cara mencampurkan serbuk susu krim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi. Nah, sehingga partikel-partikel susu tersebut berubah menjadi seukuran partikel koloid yang kecil banget ya. Jadi menjadikan satu homogen ya, menjadikan satu partikel-partikel susu menjadi partikel air yang disebut koloid tadi. Nah, selain itu contohnya homogenisasi yaitu emulsi obat pada pabrik ya, dilakukan dengan homogenisasi menggunakan mesin homogen. Jadi dijadikan satu atau homogen tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi dispersi itu yang pertama satu secara mekanik tadi, yang kemudian yang kedua secara homogenesis. Nah, yang ketiga atau terakhir yaitu dengan cara peptisasi. Apa itu peptisasi atau dengan cara apa peptisasi itu dilakukan? Dengan cara memecah partikel-partikel besar. Ya, dengan cara apa? Memecah partikel-partikel besar. Contohnya, karet bisa dipentasi oleh bensin. Jadi karet itu bisa diperkecil atau dipecah-pecah oleh bensin. Kemudian agar-agar dipecah-pecah oleh air menjadi menyatu. Nah, di situ dengan cara peptisasi. Oke, kita review lagi ya. Dengan cara dispersi. Apa itu dispersi tadi? Dispersi adalah memperkecil partikel. Jadi yang partikel mulainya awalnya itu besar diperkecil menjadi kecil-kecil. Contohnya tadi yaitu
secara mekanik, yaitu dengan cara menggiling atau memperkecil zat seperti semen yang dicampurkan ke dalam air. Nah, kemudian semen tersebut berubah menjadi koloid. Yang kedua, homogenisasi, yaitu menyatukan. Jadi pembuatan susu kental manis dicampurkan ke dalam air kemudian menjadi partikel koloid. Nah, yang ketiga, peptisasi, yaitu agar-agar dipecah ya, dengan cara memecah agar-agar dipecah oleh air dan agar-agar menyatu ke dalam air. Nah, yang kedua, kondensasi. Kondensasi tadi keterbalikannya dispersi ya. Kondensasi keterbalikannya dispersi. Jika dispersi adalah kecil menjadi besar, maka kondensasi adalah memperbesar partikel koloid. Nah, pembuatan koloid secara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Nah, proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel tersebut. Nah, di situ melibatkan reaksi kimia, tidak seperti dispersi. Nah, di sini yang pertama yaitu dengan cara reaksi hidrolisis. Kita tahu bahwa reaksi hidrolisis itu apa? Hidro itu apa? Air ya. Nanti reaksinya ditambahkan air. Nah, yang kedua yaitu reaksi redoks. Apa itu redoks? Udah dipelajari di kelas 10, reaksi reduksi oksidasi ya, pengurangan bilangan redoks. Nah, yang ketiga yaitu pertukaran ion. Nah, oke, di situ yaitu dengan cara pembuatan sistem koloid ya. Ada dua, dispersi dan kondensasi yang bekerja secara berlawanan. Oke, sampai situ dulu. Sekarang sampai situ dulu lah pelajarannya Bu Mayang. Tugasnya Bu Mayang yaitu soalnya yang pertama ada 2 soal aja. Yang pertama yaitu sebutkan reaksi-reaksi atau jelaskan contoh reaksi-reaksi secara kondensasi. Nah, yang kedua, menurut kalian apa itu kekurangan reaksi kondensasi dan reaksi dispersi? Jadi disebutkan kekurangannya tersebut. Oke, sekian pertemuan kali ini dengan Bu Mayang. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.